Selamat siang semua, kami dari kelompok 25 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema Smart Campus Pemetaan Spasial Interaktif Berbasis SVGG. Sebelum masuk pada materinya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gabriel Saputra Siombing dengan NIM 2301020102. Perkenalkan, nama saya Misye Kalina Aprilia Marbun dengan NIM 2401020147. Saya Livia Jesus dengan NIM 2401020122. Adapun latar belakang, yaitu mengapa Smart Campus sangat dibutuhkan. Yang pertama itu ada visualisasi interaktif. Peta kampus perlu divisualisasikan secara dinamis, menampilkan jalur logis yang saling terhubung antar lokasi. Yang kedua itu ada skalabilitas tampilan. Pengguna harus bisa melihat peta dalam skala besar, melakukan zoom, dan memantau rute perjalanan secara real time. Yang ketiga itu solusi SVG vektor. SVG dipilih karena kualitas visual tetap tajam saat diperbesar, tidak pecah seperti raster pada resolusi tinggi. Selanjutnya itu ada tujuan proyek yang ingin dicapai. Yang pertama itu adalah simulasi tata letak. Ini menyimulasikan tata letak kampus yang terstruktur dengan jalur jalan realistis dan terhubung. Yang kedua itu ada animasi kendaraan. Kendaraan bergerak mengikuti rute yang telah dihitung secara otomatis dari titik awal ke tujuan. Dan yang ketiga itu adalah kontrol interaktif. Tombol start, pause, zoom, dan scroll memberikan pengalaman peta sepenuhnya interaktif. Yang keempat itu adalah integrasi algoritma. Itu memadukan graph, routing, animasi, dan rendering vektor dalam satu aplikasi yang kohesif. Selanjutnya, bagaimana sistem ini bekerja? Model data sistem ini menggunakan representasi graf per bobot, di mana setiap lokasi kampus adalah node dan setiap jalan adalah edge dan dengan bobot tertentu. Yang pertama itu adalah node menyimpan lokasi bangunan seperti gerbang, gedung, kantin, dan masjid. Dan yang kedua itu adalah edge menyimpan koneksi antar bangunan dengan bobot. Dan yang ketiga itu map dibentuk dari layout kampus yang bisa diacak. Dan keempat itu adalah rute terpendek dihitung dari node awal ke tujuan. Yang kelima itu adalah peta digambar ulang ke dalam SVG. Yang keenam, kendaraan bergerak mengikuti lintasan jalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur utama tentang aplikasi kami. Yang pertama itu ada acak layout, yang dimana acak tata letak kampus dan posisi start goal secara dinamis setiap saat. Lalu ada zoom dan scroll sebagai zoom in dan zoom out, dan scroll viewport untuk menjelajahi area peta yang luas di kampus. Lalu ada start and pause, lalu untuk menjalankan dan menghentikan animasi kendaraan kapan saja sesuai yang dibutuhkan. Lalu ada penandaan visual, yang dimana marker start and goal yang jelas membantu pengguna memahami arah perjalanan. Lalu ada struktur pemrograman yang kami gunakan, yaitu ada terdapat 3. Yang pertama ada HTML, CSS, dan JavaScript. HTML berfungsi untuk halaman utama dan antarmuka kontrol, lalu ada style CSS sebagai styling antarmuka dan viewport. Lalu JavaScript kami dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada aplikasi app JavaScript sebagai inisialisasi awal aplikasi, lalu ada grep JavaScript sebagai data node dan edge, lalu ada map JavaScript sebagai layout dan route dan randomisasi, lalu ada render JavaScript sebagai penggambaran peta ke SVG, lalu ada animation JavaScript sebagai pergerakan kendaraan di kurva, lalu ada randomizer JavaScript sebagai logika acak map dan posisi, lalu yang terakhir ada control JavaScript sebagai event handler tombol interaktif. Lalu algoritma yang kami gunakan yaitu grep dan routing, yang dimana grep berbobot sebagai merepresentasikan koneksi antar lokasi. Sistem akan mencari rute terpendek menggunakan pendekatan Dijkstra, yang dimana memilih jalur dengan total bobot minimum dari start ke goal. Lalu ada kurva Bezier kuadratik yang digunakan untuk menggambar jalan yang halus dan natural. Interpolasi titik pada kurva menentukan posisi kendaraan, sementara perhitungan tangent menentukan arah rotasi agar pergerakan terlihat lebih realistis.
yang dimana graf berbobot sebagai node mewakili lokasi kampus, edge dengan bobot jarak, dijekstras mencari rute minimum. Lalu ada kurva Bezier kuadratik yang dimana jalan halus dan natural, interpolasi ke posisi kendaraan, tangent untuk arah rotasi. Lalu ada randomisasi layout yang dimana posisi bangunan dapat berubah secara acak, struktur graf tetap terjaga, dan map tidak statis. Baik, yang selanjutnya ada alur kerja aplikasi. Pada alur kerja aplikasi memiliki 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu saat halaman dibuka, map dan kendaraan dibuat secara otomatis. Sudah terbuat oleh program secara otomatis. Yang kedua, acak layout, yang dimana pengguna atau user dapat mengacak posisi start sampai ke titik akhirnya, yaitu goal. Yang ketiga, hitung rute. User atau pengguna dapat sistem menentukan rute terpendek secara otomatis. Jadi di rute bagian pemrograman ini sudah dirancang agar menentukan rute terpendek secara otomatis. Dan yang keempat, mulai animasi, yaitu pengguna atau user akan menekan start untuk menjalankan dan akan sampai dengan goalnya atau titik akhir. Jadi pengguna dapat menekan pause kapan saja untuk menghentikan animasi, serta menggunakan zoom untuk memperbesar atau memperkecil peta sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya, keunggulan. Mengapa implementasi ini unggul? Yang pertama, SVG vektor tajam. Yang kedua, layout dinamis. Yang ketiga, animasi sinkron. Dan keempat, arsitektur modular. Pada bagian pertama, SVG vektor tajam, karena peta tetap tajam saat di zoom atau tidak ada pikselasi di resolusi tinggi. Yang kedua, layout dinamis. Randomisasi membuat tampilan tidak statis, namun struktur graf tetap terjaga. Yang ketiga, animasi sinkron. Jadi jalur dan animasi kendaraan selalu selaras atau searah mengikuti kemiringan kurva. Dan bagian keempat, arsitektur modular. Pemisah modul memudahkan pengembangan, pengujian, dan perluasan fitur. Lalu ada bagian utama dari aplikasi yang kami buat, yang dimana peta dibuat dalam ukuran besar dan bisa di-scroll. Kami menggunakan SVG agar peta tetap tajam dan ketika di zoom sehingga tampilan tidak pecah walaupun diperbesar. Untuk animasi kendaraan, saya menggunakan animasi JavaScript, yang dimana kendaraan bergerak mengikuti titik pada kurva jalan, lalu rotasinya menyesuaikan arah tangent kurva. Dengan cara ini, gerakan kendaraan terlihat lebih natural dan selaras dengan bentuk jalannya. Lalu kami mendeklarasikan 3 variabel global. Yang pertama itu vehicle untuk menyimpan elemen SVG kendaraan yang kami buat. Lalu ada animation node untuk menyimpan ID dari request animation frame yang berguna jika kita ingin menghentikan animasi di tengah jalan. Lalu ada road progress, yang dimana nilai progres perjalanan dari 0 sampai 1, yang dimana 0 berarti di awal rute dan 1 berarti sudah sampai di akhir. Lalu ada function get Bezier point. Fungsi ini menerima data jalan yang berisi titik start, control, dan end, serta parameter point antara 0 sampai 1. Lalu menghitung posisi X dan Y pada kurva Bezier kuadratik menggunakan rumus standar. Hasilnya adalah koordinat titik yang tepat berada di sepanjang kurva sesuai nilai T yang diberikan. Lalu ada function get Bezier tangent angle. Fungsi ini menghitung sudut kemiringan kurva di suatu titik tertentu. Caranya dengan mencari turunan dari kurva Bezier untuk mendapatkan vektor arah, lalu menghitung arc tan dari vektor tersebut. Hasil sudut dalam derajat ini akan digunakan untuk memutar kendaraan agar menghadap ke arah yang benar saat melintasi tikungan. Lalu ada function get route point. Fungsi ini adalah otak dari navigasi route yang kami bikin. Inputnya adalah nilai progres total dari 0 sampai 1. Fungsi akan menjumlahkan panjang
semua segmen jalan, lalu menentukan di segmen mana kendaraan berada berdasarkan jarak yang sudah ditempuh. Setelah itu, fungsi akan menghitung nilai T yang tepat di dalam segmen tersebut, lalu mengembalikan posisi dari sudut akhir dari titik tersebut. Lalu ada function create vehicle, yang dimana fungsi ini bertugas untuk membuat tampilan kendaraan. Pertama, jika sudah ada kendaraan sebelumnya, kita hapus dulu, lalu kita buat elemen SVG group sebagai wadah. Kemudian kita buat badan mobil berbentuk persegi panjang dengan sudut membulat, atap di atasnya, dan juga roda 2 berbentuk lingkaran di bagian bawah. Setelah semua bagian digabung, kita posisikan kendaraan di titik awal rute, lalu tambahkan ke dalam SVG. Lalu ada function animate vehicle. Ini adalah fungsi utama animasi, yang dimana setiap frame kami tambahkan route progress sebesar 0,002. Jika progress sudah mencapai 1 atau lebih, berarti perjalanan selesai. Kita pindahkan mobil ke posisi akhir lalu menghentikan animasi. Jika belum selesai, kami memanggil getRoutePoint untuk mendapatkan posisi dan sudut terbaru. Lalu kita update atribut transform mobil dengan perintah translate and route. Terakhir, kita panggil request animation frame sebagai fungsi yang sama, sehingga animasi berlanjut tanpa henti hingga mobil sampai tujuan. Selanjutnya ada kontrol JavaScript. Yang pertama itu kami mendeklarasikan variabel zoom dengan nilai awal 1. Variabel ini akan menyimpan tingkat perbesaran tampilan peta, di mana 1 berarti ukuran normal, lebih dari 1 berarti diperbesar, dan kurang dari 1 berarti diperkecil. Selanjutnya, kami menambahkan tombol random map, yang dimana event listener pada tombol ini dengan ID random map. Saat tombol ini diklik, fungsi random map akan dipanggil. Fungsi ini bertugas untuk menghasilkan peta atau jalur baru secara acak, sehingga setiap kali kami klik, lintasannya akan berbeda. Lalu ada tombol random position, yang dimana tombol ini kami pasang event listener untuk diklik. Ketika tombol ini ditekan, fungsi random position akan dijalankan. Fungsi ini akan memindahkan kendaraan ke posisi acak di sepanjang jalur yang sudah ada. Lalu ada tombol start track, yang dimana tombol ini untuk memulai animasi. Ketika diklik, akan mencetak tulisan start ke konsol untuk debugging. Lalu kami menghentikan animasi yang sedang berjalan dengan cancel animation frame agar tidak terjadi 2 animasi sekaligus. Kemudian kami menggunakan reset route progress menjadi 0, artinya perjalanan dimulai dari awal. Setelah itu kami memanggil refresh route points untuk memperbarui di titik di sepanjang rute. Dan terakhir kami memanggil animate vehicle untuk memulai animasi kendaraan. Lalu ada tombol pause track, yang dimana berfungsi untuk menjeda animasi. Ketika diklik akan mencetak pause ke konsol. Kemudian akan memanggil cancel animation frame untuk menghentikan pergerakan kendaraan di frame saat ini. Animasi akan berhenti dan kendaraan akan diam di posisinya terakhir. Lalu ada tombol zoom in, yang dimana kami memasang event listener yang akan menambahkan nilai zoom sebesar 0,1 di setiap kami klik. Setelah nilai zoom bertambah, kita terapkan perbesaran tersebut ke elemen SVG dengan mengubah properti transform menjadi scale atau zoom. Hasilnya tampilan peta akan semakin diperbesar. Terakhir ada tombol zoom out untuk memperkecil tampilan. Ketika diklik, nilai zoom akan berkurang sebesar 0,1, namun kita berikan batasan. Jika zoom kurang dari 0,5, kita paksa kembali ke 0,5 agar tampilan tidak terlalu kecil sehingga tidak terlihat. Setelah itu, kami terapkan skala baru ke elemen SVG. Dengan ini penggunaan bisa memperbesar dan memperkecil peta sesuai kebutuhan. Selanjutnya saya menjelaskan tentang map JavaScript, yang mana kode ini digunakan untuk membangun simulasi peta kampus yang menentukan jalur terpendek dari titik awal ke tujuan. Yang pertama itu ada inisialisasi data, yang mana routes menyimpan seluruh jalan yang ada pada peta. Kemudian ada route segments,
menyimpan bagian-bagian jalan yang termaksud dalam rute terpendek. Selanjutnya adalah start point dan end point, yang mana ini untuk menyimpan posisi awal dan tujuan. Yang selanjutnya selected start node ID dan select end node ID, menentukan node awal dan akhir perjalanan. Yang ketiga itu adalah pembuatan jalan. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi build road, membuat jalan berbentuk kurva Bezier kurva antara dua node. Selanjutnya fungsi estimate road length, menghitung perkiraan panjang jalan yang dibuat. Yang keempat itu adalah algoritma jalur terpendek. Fungsi yang pertama itu fungsi get sorted path, itu menggunakan algoritma digistart. Selanjutnya, algoritma ini menghitung rute dengan total jarak paling kecil dari node awal ke node tujuan berdasarkan bobot setiap jalan. Yang kelima itu adalah penyusunan rute. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi build road segments, itu mengubah hasil jalur terpendek menjadi kumpulan segmen jalan yang akan dilalui kendaraan. Yang kedua itu titik awal dan tujuan juga diperbaharui sesuai node yang terpilih. Keenam adalah pembaruan dan pembuatan peta. Yang pertama itu refresh road points, itu untuk memperbaharui posisi kendaraan dan rute. Kemudian generate map, fungsinya membuat ulang seluruh peta, jalan, serta menghitung kembali rute terpendek yang akan ditampilkan. Jadi, kode ini berfungsi untuk membangun peta kampus secara visual, membuat jaringan jalan antar lokasi, dan menentukan rute tercepat menggunakan algoritma digistart, sehingga pengguna dapat melihat jalur perjalanan dari titik awal ke tujuan secara otomatis. Baik, selanjutnya saya menjelaskan kode tentang randomizer JavaScript. Yang pertama itu adalah fungsi random map. Fungsi ini digunakan untuk mengacak tampilan peta kampus dan melalui simulasi dari awal. Proses ini dilakukan untuk menghentikan animasi kendaraan yang sedang berjalan dengan cancel animation frame, dan juga mengatur ulang proses perjalanan menjadi nol. Selanjutnya, memanggil generate map untuk membuat layout peta baru secara acak. Kemudian menampilkan kembali peta menggunakan render map. Selanjutnya, membuat ulang kendaraan pada peta dengan creator revehicle. Tujuannya itu untuk memberikan variasi tampilan peta sehingga posisi gedung dan jalan dapat berubah secara otomatis. Yang kedua itu adalah fungsi random position. Fungsi ini digunakan untuk mengacak titik awal dan tujuan perjalanan. Proses yang dilakukan itu untuk menghentikan animasi kendaraan secara sedang berjalan dan mengatur ulang proses perjalanan, serta memastikan data node tersedia dan memilih node awal dan node tujuan secara acak, serta menyimpan hasil pilihan ke select start node ID dan select end node ID, dan dapat menampilkan peta dan kendaraan sesuai posisi yang telah diacak. Tujuannya itu mensimulasikan perjalanan dengan lokasi keberangkatan dan tujuan yang berbeda-beda setiap kali tombol ditekan. Jadi kesimpulannya itu random map berfungsi untuk mengacak bentuk atau layout peta kampus, dan random position berfungsi untuk mengacak lokasi awal dan tujuan perjalanan sehingga rute yang dihasilkan selalu berbeda. Selanjutnya kita masuk pada render JavaScript. Fungsi yang pertama itu adalah create SVG element. Fungsi ini membuat elemen SVG seperti lingkaran, garis, teks, dan objek visual lainnya secara otomatis. Fungsi yang kedua itu adalah append road path. Fungsi ini menggambarkan jalan berbentuk kurva, Bezier kurva pada peta. Selanjutnya itu adalah append text. Fungsi ini menambahkan teks atau label ke dalam peta seperti nama, gedung, atau judul. Fungsi selanjutnya itu adalah add stop.
yaitu menambahkan warna pada efek gradasi yang digunakan di peta. Kemudian adalah Get Node Style, yaitu menentukan warna, icon, dan nama tampilan setiap gedung atau node. Kemudian ada Render Map, fungsi utama untuk menggambar seluruh peta kampus, termasuk latar belakang, gedung, jalan, jalur terpendek, node, penanda start dan goal, serta judul peta. Selanjutnya ada Baik, sini fungsi langsung saja Draw Flex kita ke untuk aplikasi website. menampilkan penanda seperti star itu titik awal perjalanan dan goal Jadi di sini titik sudah tujuan tersedia perjalanan dengan warna aplikasi dan websitenya label yang Smart berbeda Campus. agar mudah dikenali. Jadi Smart Campus fungsi ini tersebut merupakan web bekerja aplikasi sama untuk membuat pemetaan spasial visualisasi perkotaan peta berbasis kampus interaktif SVG serta yang menampilkan tata jalan, gedung, jalan, rute bangunan, terpendek, dan animasi objek yang serta bergerak di atas titik ruas awal dan jalan. tujuan perjalanan serta Jadi proyek ini secara dibuat jelas agar kepada peta pengguna. terlihat logis, terhubung, bisa di zoom, di scroll, dan tetap halus saat diperbesar, di zoom. Jadi di Smart Campus ini ada beberapa fitur utama, yaitu fitur peta berukuran besar dengan view port scroll. Ini fungsi zoom, zoom out dan zoom in sesuai dengan perintah tugas, tidak terpecah saat di zoom in dan zoom out. Selanjutnya ada acak tata letak, yang dimana ketika kita tekan ini akan mengacak tata letak dari Smart Campus tersebut. Juga ada acak posisi. Jadi saat acak posisi startnya akan berubah-ubah, tidak di satu posisi saja. Nah, selanjutnya ada fungsi dari start atau memulai, yang dimana pada saat kita mulai, ikon mobil ini akan berjalan ke tempat titik akhirnya atau goal. Nah, sudah sampai. Dan di fitur selanjutnya yaitu fitur pause, yang mana saat kita start, kita tekan pause, mobilnya akan berhenti. Saat kita start lagi, dia akan kembali lagi memulai. Jadi, kesimpulannya itu, simulasi berhasil dibangun. Smart Campus berhasil menampilkan simulasi pemetaan kampus yang interaktif, logis, dan visual menarik. Dan integrasi teknologi lengkap, program ini menggabungkan graph, routing, Dijkstra, SVG, rendering, dan randomization, dan animasi Bezier dalam satu aplikasi. Serta relevansi akademik, yaitu proyek ini membuktikan penerapan algoritma dalam visualisasi spasial cocok untuk demonstrasi tugas kuliah TI atau sistem informasi. Terima kasih.